Siapa sangka bahwa wanita dengan wajah lembut ini sebenarnya adalah seorang pembunuh. Sudah 4 tahun dia mendekam di penjara wanita di Rusia. Dulu, dia tahu cara mengoperasikan mesin jahit, memberi makan sapi dan babi. Sekarang, tangan halusnya hanya digunakan untuk membersihkan kotoran hewan. Bekerja adalah bagian dari program reformasi yang umum di dalam penjara. Namun jika mereka melanggar disiplin, tidak akan ada ampun. Mereka dipukuli oleh para sipir dan dikurung di ruang gelap. Hukuman bagi para wanita tidak ada bedanya dengan yang diterima oleh para tahanan pria. Begitu kejamnya kenyataan di balik jeruji besi. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang rahasia dunia penjara, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena di episode berikutnya, kami akan mengungkap kisah-kisah yang jauh lebih mengerikan. Di penjara wanita yang terletak di pegunungan Ural, Rusia, terdapat 420 narapidana. Sebelum mereka dijebloskan ke balik jeruji, hampir semuanya sudah dikenal karena kejahatan berat, penyerangan rumah, perampokan bersenjata, pembunuhan, pembakaran, penyelundupan, dan narkoba. Namun sekarang, mereka tampak seperti domba yang jinak. Setiap hari, mereka wajib bangun pukul 00.30 pagi. Lalu mereka diwajibkan melakukan senam radial di luar ruangan. Meskipun suhu bisa mencapai 8 derajat. Meski menggigil kedinginan, mereka tetap harus mengikuti sesi olahraga selama 30 menit. Perempuan yang Anda lihat itu adalah direktur penjara, berusia 42 tahun. Dan sudah lebih dari 20 tahun menangani para tahanan. Menurutnya, tidak ada yang pernah mencoba melarikan diri, karena itu mustahil. Seluruh kompleks penjara dikelilingi pagar tinggi dan kawat berduri yang tajam. Anjing-anjing buas berpatroli beberapa kali sehari, sementara para penjaga senantiasa berjaga dan memeriksa setiap kerusakan di pagar. Dan itu belum termasuk sistem pengawasan teknologi tinggi 350 D tanpa titik buta. Setiap hari, para narapidana diperiksa 2 hingga 3 kali. Jadi, hampir tidak ada jalan untuk kabur. Setelah olahraga pagi, para wanita antre untuk sarapan di kantin. Makanan mereka, roti dan keju, dimasak langsung oleh sesama tahanan. Setelah makan, para penjaga memeriksa semua peralatan makan. Untuk memastikan tidak ada yang mencuri pisau atau garpu yang bisa digunakan sebagai senjata. Dengan mengenakan seragam penjara, para narapidana berbaris panjang, dikawal oleh para sipir menuju area kerja masing-masing. Beragam jenis pekerjaan tersedia di dalam penjara, mulai dari mengoperasikan mesin jahit di pabrik, beternak babi, dan memberi makan sapi di lahan pertanian, hingga menyiapkan makanan di dapur penjara. Untuk mencegah masuknya narkoba atau senjata ke dalam sel saat makanan dibagikan, hanya roti buatan dapur penjara yang diperbolehkan dikonsumsi oleh para tahanan. Victoria, gadis berusia 18 tahun, bekerja sebagai pembuat roti di dapur penjara. Meski usianya masih sangat muda, ia sudah 4 tahun makan roti buatan penjara. Saat ditanya oleh reporter mengenai kejahatannya, ia hanya membuka matanya yang besar dan polos, lalu menjelaskan bahwa pada saat itu, ibunya baru saja berpisah dengan ayahnya dan memiliki pacar baru. Karena masih sangat muda saat melakukan kesalahan, Victoria dijatuhi hukuman 6 tahun dan dikirim ke pusat tahanan remaja. Ada total 200 gadis muda yang dipenjara di fasilitas ini. Salah satunya adalah Tajana, yang juga berusia 18 tahun. Ia terlibat dalam kasus perdagangan narkoba dan divonis 3 tahun penjara. Di puncak kariernya, ia bisa menghasilkan 1 buruh per bulan, jumlah yang mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi bagi banyak narapidana yang berasal dari daerah termiskin di Rusia, itu adalah uang yang sangat besar. Kini, Tajana menghabiskan harinya bekerja di depan mesin jahit, menjahit pakaian untuk dunia luar, dengan masa lalu yang kelam tersimpan di balik benang dan kain yang ia jahit. Dahil mahusaisya, naitalagasia sa isang double luxury cell, isang selda para sa dalawang tao na may mga gamit at may maraming oras ng paglilibang, gaya ng pagbuo ng puzzle,
pagpipinta o pag-aaral ng bagong kasanayan. Meskipun sel isolasi masih terus diawasi dan para tahanan tidak memiliki privasi, hal ini tak lagi mengganggu tahana. Ia mengakui bahwa pada awalnya memang sulit untuk menerima kenyataan itu, tapi lama-lama ia pun terbiasa. Lagi pula, sebagian besar penjaga adalah perempuan dan mereka sudah melihat segalanya. Wanita bernama Sarah ini adalah narapidana teladan di penjara. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia sudah 3 kali keluar masuk penjara. Kali ini, dia dijatuhi hukuman 6 tahun karena kasus peredaran narkoba, dan saat ini, dia baru menjalani setengah dari masa hukumannya. Sarah ditempatkan di blok kedua penjara, di mana terdapat lebih dari 80 narapidana lainnya. Semuanya adalah residivis seperti dirinya. Dari jumlah tersebut, 50 orang adalah pelaku kasus narkoba. Sarah, yang dulunya adalah gembong besar di luar penjara, kini harus merendahkan diri dan bekerja keras di bagian penjahitan dalam penjara. Ia mengakui bahwa di tempat ini, kalau mau bekerja keras, kamu bisa mendapat uang. Harinya dihabiskan dengan berdiri, menjahit kain, dan membenci asap dari mesin jahit. Hasil karyanya, mulai dari tas anyaman, jaket, hingga pakaian khusus untuk pemburu dan nelayan, akan dijual oleh pihak penjara ke perusahaan pakaian. Dari situ, Sarah bisa menghasilkan sekitar $50 per bulan. Tapi ia hanya boleh menyimpan seperempatnya untuk dirinya sendiri, sementara sebagian besar dikirim kepada orang tuanya dan anaknya yang baru berusia 13 tahun. Meskipun pendapatan sekarang tak sebanding dengan keuntungan besar saat ia menjadi pengedar narkoba, hidupnya kini tak lagi dipenuhi teror dan ketakutan. Di balik jeruji besi, Sarah justru menemukan kedamaian. Ia bangun pagi untuk berolahraga, tak pernah membuat masalah dengan sipir, tampil rapi dengan gaya rambut yang tertata, dan aktif ikut serta dalam berbagai pertunjukan budaya yang diselenggarakan di dalam penjara. Bahkan, kepala penjara pun mulai memperhatikannya. Pihak penjara sangat menghargai perubahan perilaku Sarah. Namun, dibandingkan dengan menjahit dan memanggang roti, bekerja di peternakan penjara jelas merupakan pekerjaan yang jauh lebih berat. Para narapidana harus tahan dengan bau busuk kandang dan kotoran hewan, sambil menjalani kerja fisik yang melelahkan, seperti mencampur pakan, membersihkan kotoran, memerah susu, membesarkan anak sapi, dan bahkan mengurus proses pasca melahirkan pada ternak. Semua daging sapi dan babi yang dibesarkan di sini akan dikirim langsung ke gudang militer. Bagi mereka yang tidak patuh terhadap aturan, penjara punya hukuman yang sangat keras, yakni dimasukkan ke dalam sel bawah tanah. Tempat ini sempit, gelap, lembab, dan sangat rusak. Dalam ruang berukuran hanya 8 meter persegi, bisa dijejali hingga 4 orang sekaligus. Untuk mencegah para tahanan menghancurkan barang-barang di dalam sel, semua meja dan kursi dilas mati ke lantai, termasuk tempat tidur yang hanya bisa dibuka saat dipakai. Di dalamnya hanya ada 2 lemari tua rusak, 1 wastafel, dan sebuah toilet, tanpa fasilitas lain. Selama masa hukuman, para tahanan hanya diperbolehkan makan dan minum. Penjaga penjara mengaku mereka akan memeriksa sel secara berkala, dan jika menemukan tahanan yang membangkang, mereka tak segan-segan memberikan hukuman fisik. Di bawah tekanan brutal ini, para tahanan perempuan tidak punya pilihan selain patuh dan tunduk pada proses reformasi. Namun, di balik kekejaman sistem, penjara ini masih menyisakan sedikit sisi manusiawi. Narapidana dengan perilaku baik memiliki hak istimewa untuk menerima kunjungan keluarga, yang bisa diajukan setiap 3 bulan sekali. Penjara menyediakan area kunjungan khusus lengkap dengan kamar tidur aman yang menjamin privasi. Di dalamnya terdapat 2 tempat tidur terpisah, sebuah dapur kecil, dan kamar mandi pribadi. Di dalam kamar kunjungan khusus itu, tersedia kulkas, televisi, microwave, dan kipas angin listrik. Selama para narapidana perempuan tidak melanggar aturan, mereka bisa menikmati 3 hari penuh kenikmatan surgawi bersama keluarga mereka. Di hamparan luas wilayah Rusia, terdapat 35 penjara wanita yang menampung lebih dari 60.000 narapidana.
Menurut para sipir, hukuman maksimal bagi wanita, apapun kejahatannya, adalah 20 tahun. Dan selama menjalani masa tahanan, mereka hanya menerima perlakuan paling dasar. Namun nasib para tahanan pria di Rusia jauh lebih buruk. Mereka sering dikurung dalam kondisi yang sangat mengenaskan, seperti di penjara Pulau Api atau penjara Black Dolphin, tempat yang benar-benar seperti neraka di dunia nyata. Tapi mengapa sistem penjara Rusia memperlakukan tahanan pria dan wanita begitu berbeda? Disinilah letak misterinya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita terus menjelajahi sisi tergelap dunia ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.